Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa menemani kalian semua dalam mata kuliah seminar manajemen kali ini. Berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Saya adalah Muhammad Ali Syaukani, kemudian ada Zaid Al Khair, dan kemudian ada Yuyun Anggun Lestari. Ketika pertama kali datang ke sebuah outlet handphone atau sekedar melintas sejenak, pasti kalian akan menemukan sales-sales yang mulai menjajakan dagangan mereka. Awalnya terasa biasa saja, mereka menawarkan diskon, kemudian HP-HP terbaru, bonus-bonus canggih, tetapi semakin lama, semakin dalam masuk, mereka mulai mengganggu. Kenapa sih maksa banget? Kita pasti pikirnya begitu kan. Dari kasus tersebut, kami yakin ada cara yang lebih etis dalam menawarkan barang dalam cara yang murni membantu dan kita sama-sama diuntungkan dengan hal tersebut atau win and win. Pertama adalah tugas utama dari salesperson, yaitu memikat dan mengkomunikasikan dan mengadvokasikan pembelian kepada pembeli. Tetapi ada tahap yang tidak dapat dilewatkan oleh seseorang salesperson yang akan membuat tahapan-tahapan yang membuat seorang sales sukses atau gagal secara. Bayangkan ada dua sales, yang satu Bobby. Secara mendadak berlari ke arah Anda untuk menawarkan produk. Apa yang akan Anda lakukan? Pasti kalian akan enggan membeli, karena membeli adalah sesuatu yang sakral. Dan secara natural, kita tidak akan menaruh uang pada sesuatu yang tidak dikenali atau familiar. Yang lain lagi Ahmad ketika bertemu, yang dibicarakan bukan lagi produk yang ia tawarkan, tetapi yang pertama ia lakukan adalah bertanya, punya kesulitan atau kebutuhan apa yang hendak dipenuhi. Kemudian berusaha menjadi sisi yang dikenal dan bersahabat. Sehingga ketika kepercayaan itu sudah tumbuh, maka ia tidak perlu lagi berdarah-darah menjelaskan. Karena ia tahu apa yang dibutuhkan pelanggannya dan berfokus pada calon pelanggan yang memang membutuhkan produk yang ia jajakan. Nah, hal tersebut selaras dengan tahapan personal selling yang baik. Yang pertama adalah prospecting and qualifying, yaitu sales memilah mana segmen yang paling potensial dan memiliki daya beli yang sesuai. Yang kedua adalah pre-approach. Pada fase ini, sales mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kebutuhan dan permasalahan konsumen. Ketiga adalah presentation and demonstration. Pada fase ini, sales akan menjelaskan kekuatan produk dan memberi kesempatan bagi calon konsumen untuk merasakan sendiri benefit dari produk tersebut. Keempat adalah overcoming the objections. Seringkali calon konsumen masih memiliki hambatan, baik itu psikologis maupun rasional. Sales harus bisa meyakinkan calon konsumen dengan cara mengingatkan kepada permasalahan yang dimiliki dan bagaimana produk yang ditawarkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sales juga harus terlatih untuk menambahkan value daripada memotong harga. Kelima, closing, yaitu dengan menutup transaksi dengan kesepakatan. Pada fase ini, sales bisa menekankan beberapa poin seperti payment channel, warna yang diinginkan, ataupun sedikit value tambahan untuk semakin meyakinkan pembelian. Seperti voucher discount untuk pembelian selanjutnya, atau bonus pembelian dengan pembelian minimum tertentu. Yang keenam adalah follow up and maintenance. Pada fase ini, sales harus bertanggung jawab terhadap after sales service, seperti lama pengiriman, syarat pembayaran, ataupun cara mengajukan garansi. Sales yang baik pun harus memastikan barang bisa digunakan dan tidak ada permasalahan yang terjadi. Kemudian, ada metode yang menarik untuk dapat mengenal lebih jauh soal konsumen, yaitu metode SPIN. Pertama adalah situation question, yaitu menanyakan kondisi yang sedang dialami oleh calon konsumen. Contoh pertanyaannya adalah, handphone apa yang sekarang Anda gunakan? Kemudian yang kedua adalah problem questions, yaitu menanyakan permasalahan yang sedang dirasakan. Seperti, apa kameranya sudah cukup bagus untuk menangkap foto di malam hari? Yang ketiga adalah implication questions. Tanyakan lebih jauh apakah permasalahan tersebut bisa merugikan kehidupannya. Seperti, lalu bagaimana dengan dokumentasi kalau ada acara pada malam hari? Yang keempat adalah need payoff questions, yaitu pertanyakan berapa harga yang rela ditawarkan untuk bisa mendapatkan benefit dan value dari produk tersebut.
seperti berapa yang Anda rela bayar untuk bisa mempunyai kamera dengan kapabilitas di malam hari? Tetapi, pada praktiknya, kita akan menemukan banyak sekali kesulitan menjadi sales yang baik. Itu tidak mudah, karena menjadi sales yang baik adalah tentang menjadi sahabat yang baik. Sehingga, sahabat akan menawarkan produk terbaik kepada sahabatnya. Oleh karena itu, metode yang lebih simpel yang dapat digunakan dalam melakukan penjualan, yang pertama adalah konsep AIDA. Dalam konsep AIDA, tahapan dalam penjualan terjadi beriringan. Kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar kepada orang yang tidak tertarik membeli produk kita dan lainnya. Sehingga, kita butuh melewati tiap-tiap tahapan dengan baik. Pertama adalah attention. Raih perhatiannya dulu. Mungkin kalian sering melihat dalam penjualan HP. Toko HP seringkali dipermak dengan lucu dan menarik, supaya orang setidaknya melirik, syukur-syukur datang dan melihat-lihat. Kemudian, yang kedua adalah interest. Ketika sudah memberikan atensi, maka selanjutnya adalah membangun ketertarikan terhadap produk. Dan bukan berarti harus menjelaskan produk, tetapi yang harus dilakukan adalah mengenal kebutuhannya dan memberikan apa yang dapat menarik minat dan kebutuhan mereka. Ketiga, ketika sudah mau masuk tertarik dengan produk, barulah kita bisa memanas-manasi pembeli dengan segudang benefit dan diskon yang ditawarkan. Sehingga dia sudah tidak lagi dapat berpikir jernih dan ingin segera membeli produk tersebut. Terakhir adalah action. Kita harus memproses transaksi secepat-cepatnya dan semudah-mudahnya supaya pembeli bisa merasa nyaman dan melakukan kegiatan Mudah bukan? Sebenarnya, dari awal kita membicarakan salesperson, kita paham bahwa kunci menjadi salesperson yang baik untuk jangka panjang adalah sales yang mendengarkan. Sales yang memberikan saran seperti seorang sahabat. Tentu harus ditunjang dengan pemahaman produk yang baik juga. Tetapi yang terpenting adalah empathy. Keinginan untuk memahami dan berada di dalam sisi konsumen. Sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik yang memang sesuai dengan keinginan konsumen. Masa sih seorang sahabat rela menjual barang jelek cuma demi mendapatkan keuntungan? Menjadi seorang penjual yang baik itu tidak mudah. Sehingga setiap sales harus melihat marketing secara keseluruhan. Mungkin tugas mereka memang menjual, tetapi salesperson harus memiliki insight pembeli potensial yang dituangkan dalam feedback kepada perusahaan. Sehingga ketika perusahaan merilis produk baru atau kampanye baru, mereka mempertimbangkan insight yang diberikan oleh salesperson sehingga kepuasan konsumen meningkat dan dapat meraih konsumen yang lebih banyak. Selanjutnya adalah studi kasus. Dalam studi kasus kali ini, kami mengambil contoh PT Oppo Indonesia. Satu fakta yang kami temukan di lapangan adalah ada banyaknya kasus di mana sales HP menjadi tidak objektif, yaitu menawarkan HP Oppo yang terlewat mahal karena memberikan bonus yang paling tinggi. Hal ini mengakibatkan kerugian secara value to money bagi konsumen. Jika dalam konsep sales sebagai sahabat, maka hal ini merupakan sebuah bumerang bagi Oppo itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya, Oppo mengungguli market share di Indonesia, bahkan melewati pimpinan utama yaitu Samsung. Kami menyimpulkan 4 poin utama dalam studi kasus ini. Yang pertama adalah mereka mengincar pasar-pasar baru, pasar-pasar yang belum terjamah. Dengan menggunakan marketing yang agresif dan brand ambassador yang memikat, proses salesperson sangat terbantu dengan adanya proses marketing di belakangnya. Kedua, dengan jaringan salesperson yang begitu kuat, Oppo bekerja sama dengan banyak toko HP supaya mereknya lebih terlihat, sekaligus membuat jaringannya lebih luas. Hal tersebut membuat Oppo lebih mudah menjangkau kalangan yang awam terhadap teknologi untuk bisa menggunakan produk mereka. Ketiga, dalam prinsip relationship marketing, Oppo bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik, yaitu mereka merilis beberapa handphone yang memang sangat didambakan oleh pelanggan, tetapi
dengan harga yang premium. Keempat, kami menyadari bahwa sekalipun beberapa praktik bisnis Oppo, terlebih salesnya yang kadang menyarankan merek Oppo karena memberikan bonus terbesar, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Oppo pantas untuk mendapatkan posisi di atas tersebut. Karena Oppo sangat brilian memanfaatkan kekuatan jaringan yang mereka miliki, sekaligus tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan produk-produk premium yang mereka luncurkan. Terima kasih. Apabila memiliki pertanyaan, kamu bisa tanyakan di forum diskusi. Jangan lupa, selalu jaga kesehatan ya.